Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ajaran yang lahir di satu tempat bisa nyambung dan bahkan berpadu serasi dengan budaya-budaya lain di seluruh dunia? Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasianya. Kita akan lihat gimana prinsip-prinsip ajaran Islam dan kekayaan budaya lokal itu bisa bersinergi, menciptakan sesuatu yang baru dan dinamis banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bedah dulu konsep intinya ya. Habis itu, kita lihat prinsip-prinsip yang jadi pemandunya. Terus, kita pelajarin gimana caranya Islam ngobrol sama tradisi lokal. Dan pastinya, kita bakal intip contoh-contoh nyata yang keren banget di sekitar kita. Terakhir, kita simpulkan dengan gagasan besar di baliknya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Yaitu konsep budaya Islam itu sendiri atau yang biasa disebut thaqafah. Jadi, poin kuncinya tuh di sini. Ini bukan cuma sekedar aturan yang kaku dari atas ke bawah. Ini tuh semacam interaksi, dialog yang hidup antara tuntunan ilahi dengan kreativitas manusia. Dua hal ini bekerja sama, bukan berlawanan. Gampangnya gini deh, agama itu ngasih mengapanya. Intinya maknanya, tujuan besarnya. Sementara budaya itu yang menyediakan bagaimananya, caranya, bahasanya, mediumnya, yang disesuaikan dengan zaman dan tempatnya. Keduanya saling melengkapi. Nah, budaya ini nggak asal berdiri loh. Dia ditopang sama 3 pilar yang super kokoh. Pertama, ada akidah, yaitu landasan iman yang kuat. Kedua, ada akhlak, kerangka moral dan etika. Dan yang ketiga, ilmu, yaitu komitmen yang nggak pernah putus terhadap pengetahuan. Nah, dari sini nih kita masuk ke bagian yang paling menarik dari budaya Islam. Gimana dia bisa jadi sesuatu yang global, berlaku untuk semua orang, tapi di saat yang sama juga bisa terasa sangat lokal dan dekat. Coba lihat, di satu sisi ajarannya itu universal, maksudnya sumbernya dari Tuhan, tujuannya untuk seluruh umat manusia, dan cakupannya itu menyeluruh. Tapi di sisi lain, ekspresi budayanya itu kosmopolit. Dia terbuka untuk berinteraksi, mau mengakomodasi konteks lokal, tapi juga tetap punya saringan alias selektif. Kalimat ini benar-benar pas banget ngegambarinnya. Bayangin aja kayak sebuah pohon raksasa. Akarnya prinsipnya itu satu dan kokoh mencengkram bumi. Tapi cabang, ranting, dan daunnya bisa tumbuh ke segala arah dengan bentuk yang berbeda-beda, indah dan beragam di seluruh dunia. Terus pertanyaannya, gimana dong cara Islam milih-milih adat lokal mana yang boleh dan gak boleh? Ternyata ada mekanisme penyaringan yang canggih banget, namanya urf. Jadi ada satu kaidah hukum yang penting banget, yang bunyinya al-adatu muhakamah. Artinya, adat kebiasaan itu bisa jadi landasan hukum. Ini nunjukin kalau Islam itu datang bukan buat menghapus total semua budaya lokal, tapi justru untuk berdialog dan bersinergi dengannya. Nah, filter ini kerjanya simpel tapi efektif. Dia memisahkan adat jadi 2 kategori. Yang pertama, urf syahih. Ini adat-adat yang baik, bermanfaat, dan sejalan sama nilai Islam. Contohnya, halal bihalal, gotong royong, musyawarah. Nah, yang kedua, urf fasid. Ini yang ditolak karena isinya bertentangan langsung sama prinsip inti Islam atau malah merugikan. Dari proses filter tadi, muncullah 3 sikap yang jelas banget. Pertama, tahmil, artinya mengakomodasi, menerima apa adanya adat yang emang udah baik. Kedua, taghyir, yaitu memodifikasi. Adatnya dipertahankan, tapi unsur-unsur yang nggak sesuai diganti sama yang Islami. Dan yang ketiga, tahrim. Ini jelas, melarang tegas adat yang secara prinsip udah nggak bisa ditolerir. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat langsung buktinya di lapangan. Ini dia beberapa contoh akulturasi yang luar biasa keren dari Nusantara. Pertama, wayang kulit. Ini jenius banget sih, bukannya dilarang. Kesenian yang udah mendarah daging di masyarakat ini justru dipinjam oleh para wali seperti Sunan Kalijaga. Ceritanya tetap seru, tapi isinya diinfuskan dengan nilai-nilai baru tentang tauhid dan akhlak mulia. Dan yang ini, wow, lihat deh arsitekturnya. Menara Kudus ini bukan sekedar bangunan, ini adalah sebuah dialog dalam bentuk batu bata. Bentuknya yang mirip candi adalah sebuah gestur penghormatan pada tradisi arsitektur yang udah ada sebelumnya, tapi fungsinya baru, yaitu sebagai pusat ibadah umat Islam. Bahkan urusan waktu pun bisa dikawinkan. Kalender Jawa ciptaan Sultan Agung ini jadi bukti betapa cerdasnya penggabungan sistem penanggalan Saka yang udah dipakai masyarakat dengan kalender Hijriyah. Tujuannya biar lebih gampang diterima dan dipahami. Nah,
Kalau perayaan kayak Grebek Maulud ini contoh pas dari proses modifikasi tadi. Tradisi perayaan dan syukuran yang emang udah ada di masyarakat, semangatnya dipertahankan, tapi kemudian diisi dengan makna dan tujuan baru, yaitu untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Terakhir, beduk. Ini khas Indonesia banget kan? Instrumen ini aslinya bukan dari tradisi Islam di Timur Tengah. Tapi karena fungsinya bagus sebagai penanda waktu sholat dan suaranya udah akrab di telinga masyarakat, ya diterima dan diakomodasi. Jadilah ia bagian tak terpisahkan dari masjid-masjid di sini. Jadi, setelah kita lihat semua proses yang dinamis dan adaptif ini, apa sih sebenarnya tujuan akhirnya? Buat apa semua ini dilakukan? Ujung-ujungnya, tujuannya itu mulia banget. Yaitu untuk menciptakan sebuah budaya yang bukan cuma jadi identitas, tapi juga berfungsi sebagai filter dari pengaruh negatif, sekaligus jadi mesin penggerak peradaban yang membawa kedamaian dan manfaat bagi seluruh alam semesta. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Nah, sekarang coba deh lihat di sekeliling kalian. Contoh sinergi budaya kayak gini, apalagi yang bisa kalian temukan di komunitas kalian sendiri?